Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak ibu kelas 12, kita lanjut lagi ya materi kita di ekonomi akuntansi. Bila kemarin kita sudah ngebahas analisis transaksi, lalu kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, dan kita sudah juga melakukan sebuah pendalaman materi ya. Kita sudah latihan membuat sebuah persamaan dasar akuntansi, kamu juga sudah latihan menganalisis sebuah transaksi. Nah, langkah selanjutnya dari kegiatan akuntansi ini adalah sebelum nanti kita masuk jurnal umum ya, yaitu laporan keuangan part pertama. Laporan keuangan part pertama, yang mana nanti laporan keuangan ini datanya kita ambil dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi jawaban persamaan dasar akuntansi yang telah kita kerjakan sebelumnya itu jangan hilang. Ya, pengerjaan kamu jangan hilang. Nanti kita turunkan membuat laporan keuangannya, datanya dari itu. Bisa ya? Baik. Untuk yang part pertama ini kita hanya ngebahas secara teori-teori laporan keuangan ya. Untuk besok pertemuan selanjutnya kita baru ngebahas contohnya dan perhitungannya. Baik, pengertian laporan keuangan yaitu merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Jadi nanti ada sebuah daftar ya, sebuah daftar yang mana memuat hal-hal apa saja yang terjadi di suatu perusahaan dalam satu periode. Itu laporan keuangan. Nah, ada beberapa komponen laporan keuangan ya, bisa kamu lihat. Yang pertama yang nanti paling atas ada nama perusahaannya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan jasa, maka nama perusahaan contohnya Salon Aini misalnya, atau misalnya reparasi komputer An-Nizam misalnya. Jadi nama perusahaannya di atas. Baru yang di bawahnya ada cakupan laporan keuangannya. Apa laporan keuangannya? Misalnya laporan laba rugi atau laporan perubahan modal. Jadi kamu buat juga. Pertamanya nama perusahaannya, yang kedua jenis laporannya, dan yang ketiga adalah kapan tuh periode kapan. Jadi misalnya periodenya per Desember 2020 ya, jadi dibuat periodenya, atau periodenya Juli 2020. Nah, yang keempat baru kamu buat nilai mata uang, misalnya biasanya itu dalam satuan apa, miliar rupiah atau triliun rupiah atau juta rupiah, itu juga dibuat. Dan yang kelima, satuan angka digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi mata uang yang tadi rupiah, satuan angkanya misalnya tadi miliaran rupiah ya, triliun rupiah, jadi dibuat seperti itu. Jadi nanti ketika saya tugaskan kamu buat laporan keuangan, ini semua komponennya harus ada. Mulai dari nama perusahaan, jenis laporannya, selanjutnya periodenya kapan, terus satuan mata uangnya, dan satuan angkanya. Bisa ya? Oke. Nah, ini ya, ini contohnya ya. Oke. Ini contoh laporan keuangan yang sebelah sini. Oke. Ini contoh laporan keuangannya ya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di part yang kedua. Inilah, dari sini kita bisa nampak ya. Dari sini kita bisa nampak bahwa di atas ada nama perusahaan ya kan. Terus di bawahnya ada jenis laporannya apa. Baru ada pernya, periodenya kapan. Nilai rupiahnya seperti itu. Yang mana tadi ini? Oke, yang mana tadi ini disusun secara terstruktur, sistematis ya. Oke. Next, nah ini ada beberapa asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi ada dua asumsi. Yang pertama, asas accrual basic atau dasar accrual. Ini ketika kita membuat laporan perubahan modal, yang mana aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal, pendapatan dan beban dicatat pada saat dicatat dan diakui pada saat kejadian. Jadi ada dua jenis. Jadi ada perusahaan yang memang sistemnya itu pakai menggunakan dasar accrual, di mana ketika memang udah terjadi ada muncul pendapatan, ya udah sudah diakui, sudah dicatat sebagai
pendapatan atau sebagai beban atau sebagai harta atau sebagai utang dan modal. Namun ada juga perusahaan menggunakan dia dasar tunai atau asas cash basic ya, di mana pendapatan dan beban bisa kamu lihat diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran uang tunai. Jadi misalnya ada pendapatan tapi belum diterima. Contohnya gini, kayak perusahaan asuransi, bukan asuransi, kayak kredit lah, sorry ya, kredit. Yang mana misalnya mereka sebenarnya sudah dapat pendapatan tapi kan belum dibayar ya sama customernya ya. Nah biasanya mereka menggunakan asas tunai yang mana bisa diakui sebagai pendapatan, mereka menerima pendapatan walaupun sebenarnya keretanya, sepeda motornya sudah terjual namun kan belum dibayar ya sama si customer. Ya walaupun sudah terjual barang mereka tapi mereka belum dapat uang tunai, maka nggak mereka catat, nggak mereka akui sebagai pendapatan. Nah maka biasanya mereka menggunakan asas tunai, dasar tunai yang mana kalau sudah dibayar dulu, nerima uang dulu atau mengeluarkan uang terlebih dahulu baru pendapatan atau bebannya diakui dan dicatat. Bisa ya, kalau accrual di mana ada transaksi terjadi ya udah diakui dan dicatat. Namun walaupun ya di accrual ini walaupun misalnya kita belum menerima uangnya. Namun kalau yang asas tunai harus menerima uang dulu, harus mengeluarkan uang dulu. Pokoknya tunai lah, harus terjadi dulu transaksi keluar masuk uangnya baru diakui dan dicatat. Bisa? Oke, next itu asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah ini ada beberapa unsur-unsur dalam laporan keuangan ya. Oke. Nah yang pertama laporan laba rugi yang mana? Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang pertama ya. Neraca. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca yang mana? Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Jadi posisi itu nanti balance antara aktiva dan pasiva. Gitu ya. Jadi nanti ada unsur-unsurnya apa saja. Yang pertama nanti di bagian aktiva ada aset. Nah aset ini nanti kita bagi lagi. Nanti ada aset lancar, ada aset tetap. Selanjutnya di pasiva nanti ada utang dan modal. Itulah untuk unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang kedua, untuk laporan laba rugi unsur-unsurnya adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Ya, untuk melihat kinerja perusahaan dari sisi apakah perusahaan itu laba atau mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Ya. Unsurnya adalah pendapatan perusahaan atau penghasilannya dan beban-beban yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang ketiga ada unsur laporan perubahan modal. Jadi mau melihat bagaimana modal awal yang disetorkan owner menjadi modal akhir, perubahan modalnya. Maka unsur-unsurnya ada modal awalnya berapa, terus apakah perusahaan itu laba atau rugi, dan ada prefer. Maka nanti akan dapat modal akhirnya. Next, ada beberapa jenis laporan keuangan, ada 4 ya. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, isinya adalah aset, harta, liabilitas, utang, ekuitas, modal. Ini harus hafal mati dan mendarah daging. Ya, jangan nanti ekuitas apa Bu? Bingung. Liabilitas apa Bu ya? Aset, harta, liabilitas, utang, ekuitas, modal. Laporan yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban unsurnya. Yang ketiga laporan perubahan. Laporan perubahan modal. Ada modal awal, laba atau rugi, prefer dan modal akhir. Dan yang keempat laporan arus kas. Ini untuk melihat bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk SMA ya kita hanya ngebahas laporan posisi keuangan, laba rugi dan perubahan modal. Arus kas tidak. Oke. Nah, apa fungsi laporan keuangan? Yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan dan dasar pembuat keputusan bagi pimpinan perusahaan. Ingat ya, materi yang pertama sekali tentang akuntansi yang mana? Akuntansi sebagai sistem informasi yang mana dari kegiatan akuntansi menghasilkan sebuah informasi yang berasal dari laporan keuangan. Nah, ini ya. Maka dari laporan keuangan ini maka bisa mengendalikan kinerja perusahaan. Bisa merencanakan ke depannya bagaimana perubahannya. Bisa membuat sebuah keputusan. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua, yang mana laporan selama menjalankan perusahaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan.
Kemarin ada dua jenis pihak pemakai laporan keuangan ya, ada internal dan eksternal, yang mana laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan bagi pihak-pihak untuk ya pihak-pihak pembaca ya, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan sebuah perusahaan. Itu fungsinya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Salam.